إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan melakukan semua perintahnya, termasuk sunnah Rasulullah, yakni pada hari ini kita sholat Idul Adha dan nanti akan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, dan semoga amalan ini bisa dilakukan setiap tahunnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah, termasuk melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah di Baitullah Duyufur Rahman telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban
yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interaksi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam hadis, dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergi oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersamaan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin rahimakumullah. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia,
Dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi menaik atau duha. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memaknai makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah manapun maupun tadhiyah posisinya sama, sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata bahwa setan selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Itu godaan setan yang harus kita jauhi. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir dan miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepadanya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dan tradisi Nabi Ibrahim dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama melalui kurban, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan syariah, thariqah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenai sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah, tentunya akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya.
baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya satu, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat hewani. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama lain selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin, agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Dan yang keempat adalah melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruk kita berdoa kepada Allah SWT, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.